Halo dan selamat datang di After Sound Review. Kali ini gue mau review True Wireless Gaming IM, yaitu NYK Nemesis W700 Aurora. Karena panjang namanya gue singkat aja sih, TWS Aurora ya. Oke, langsung aja gue akan seperti biasa bahas dari build, fitur, frekuensi respons, suara, dan perbandingannya. Tapi sebelum itu gue harus kasih tahu dulu bahwa NYK Nemesis Aurora ini sekarang dijual dengan harga 499.000 dan baru aja launching tanggal 5 April ini ya katanya. Lalu kemudian didiskon gede di awal itu jadi 299.000. Jadi kalau kalian tertarik mungkin ya sekarang saat untuk cek-cek dulu, karena buat gue ini produk yang sejujurnya memang cukup menarik, cukup bagus, apalagi buat gaming. Dan yes, gue udah coba main untuk musik dan juga untuk gaming. Oke, langsung aja kita bahas mulai dari build-nya sendiri. Ini adalah build yang sebenarnya biasa aja ya. Maksudnya ya lu beli sampai Sony yang mahal juga pasti build-nya dari plastik juga. Kalau pakai metal kan mahal, sementara kita pengen TWS itu ya untuk daily. Ini docking case-nya ini lumayan gede ya, lumayan tebel. Tapi ya jangan kaget karena dalamnya seperti ini, cukup gede juga. Lihat dulu tuh, dia jadi pairingnya begini. Nah, seperti ini ya. Gue akan konekin dulu ke iBasso DX160 gue. Nah, tuh langsung connect. Langsung connect ke W700. Oke, untuk build-nya sendiri ini adalah TWS yang seperti pada umumnya buat gue sih, karena dia pakai plastik, berasa cukup kokoh plastiknya, dan juga dia berasa kuat sih, nggak berasa kayak plastik tipis gitu ya. Kemudian untuk fittingnya sendiri buat gue pribadi, gue memang lebih suka TWS yang somehow ada seperti tongkat mic-nya begini, karena somehow kalau gue pakai itu karena rada ada nempel ke pipinya gitu ya, itu buat gue lebih secure aja rasanya di kuping gue, dan juga dia angled bener-bener gue bisa pakai berjam-jam tanpa kerasa capek atau gimana pun, sangat-sangat nyaman. Oke, kemudian untuk fiturnya sendiri gue harus bahas beberapa fitur unik yang gue rasa perlu dibahas, yaitu salah satunya adalah kontrolnya. Ini kontrolnya cukup menarik karena dia nggak pakai tombol ya, kita cuman tap, jadi bukan screen sih, touch control, bukannya tap control, bukannya klik control begitu. Pengoperasiannya kanan kiri itu dibedakan, jadi kalau kita pencet sekali, sentuh sekali di kanan itu dia bakal naikin volume, sentuh sekali di kiri itu bakal turunin volume. Kemudian sentuh 2 kali di kanan ataupun kiri, dia akan menjadi pause. Jadi mau film ataupun lagu itu pause. Jadi gue udah coba juga untuk nonton film, yes. Lalu kemudian kalau 3 kali itu akan berubah dari normal mode ke latency gaming mode. Dan untuk untuk tunjukin bahwa dia berubah dari normal mode ke gaming latency mode adalah di ini ya, faceplate-nya ini kan kalian lihat warnanya nyala-nyala biru begini. Itu kalau di tap 3 kali itu bakal jadi warnanya orange. Dan sialnya gue nggak bisa tunjukin, gue harus pasang bentar karena dia ada kayak proximity sensornya gitu, harus nempel ke kuping baru dia mau ketap ya. Bentar, gue pakai dulu. Oke, jadi setelah dipakai ada bunyi kayak tididing gitu ya. Ini kelihatan warnanya tuh berubah dari tadi yang biru-biru begitu jadinya warna orange. Ini lambangnya kalian sudah masuk ke latency gaming mode. Jadi harus dua-dua dipakai dulu, baru 3 kali di tap, baru keluarin latency gaming modenya ini sendiri. Jadi yes, dan suaranya berubah. Nanti gue akan tunjukkan frekuensi responsnya, di mana frekuensi responsnya juga berubah. Dan kemudian gue harus bahas juga beberapa fitur yang dia punya, yaitu satu, dia sudah menggunakan Bluetooth 5.0. Kemudian sudah IPX4, yaitu tahan keringat dan percikan, dan juga low latency, dimana jadi memang ini dibikin khusus untuk gaming. Nah, untuk suaranya sendiri gue akan bahas pakai HP gue sendiri di Samsung Galaxy S10 Plus dan juga iBasso DX160, karena itu yang ya pakai Bluetooth ya. Dan ini adalah lagu-lagu yang gue pakai. Oke, secara frekuensi respons jelas bahwa NYK Aurora ini adalah V-shape, dan di sini gue mau nunjukin 2 mode ya, dimana yang merah ini adalah mode normalnya, sementara yang biru ini adalah mode gamingnya. Dan gue harus kasih tahu, gue cek ini di volume yang sama, dan kata lain dengan kalian mengaktifkan gaming latency mode itu, maka volumenya juga tambah tinggi
dan juga jelas di sini kelihatan latency-nya. Dari mana? Ketika ayam TWS atau Bluetooth itu dikonekin somehow ke coupler gue, itu ada sedikit ini nih kayak noise begini. Itu sebenarnya karena keterlambatan Bluetooth menerima sinyal gitu. Dan di sini kelihatan di low latency dia lebih bagus maksudnya lebih rapih ya secara bentuk frekuensinya ini. Dan ini gue mau bandingin sama Harman Response, di mana jelas kelihatan bahwa bassnya lebih tinggi dan juga treble lebih tinggi ketika kita pakai si NYK Aurora ini di normal mode. Sementara kalau misalnya kita gaming mode, terlihat juga tetap V-shape, dia ada tambahan di sini di sekitar 60-80 Hz, dan jadi ya simply suaranya adalah V-shape. Oke, jadi untuk suaranya kalian udah lihat sendiri ya bagaimana dia itu sebenarnya masuk kategori V-shape, cukup V-shape jelas, dimana berubah frekuensinya kalau kalian pakai normal mode itu lebih V-shape, dan kalau kalian pakai gaming mode itu bassnya ada boost, tapi vokalnya justru lebih balance. Dengan gaming mode itu tidak se-V-shape sebelumnya, vokalnya itu buat gue lebih balance aja ya. Tapi bassnya jadi gede banget, sub bassnya itu jelas ada peningkatan, dimana buat gue kalau di game itu berasa banget efek-efeknya tuh. Satu tuh yang gue berasa dari normal mode ke gaming mode itu soundstage-nya makin gede. Kemudian ketika ada ledakan, by the way gue nggak main PUBG ya, jadi gue pakainya gue pakai buat Mobile Legend. Itu ketika ada efek serangan jeduar gitu atau efek apapun itu, tembak-tembakannya atau apanya lah, jurus-jurusnya itu loh, itu berasa lebih ada efeknya jelas di sini. Nah, sekarang gimana untuk suaranya untuk musik? Oke, gue akan bahas satu-satu dulu. Mulai dari bassnya, gimana pun mau yang gaming mode atau yang normal mode itu bassnya gede. Dan yes, buat kalian yang basshead mungkin bahkan suka ini karena benar-benar nampol, gede, bisa cukup sampai dalam. Tapi kelemahannya memang adalah tidak terlalu tight dan tidak terlalu cepat. Jadi ketika kita pakai EDM itu gede, berasa dan cukup lambat. Tapi ketika kita play lagu kayak rock gitu, yang pro double pedal, oh jangan-jangan. Karena ini jelas berasa lambat. Sementara di lagu-lagu yang rock metal itu kan butuh bass yang tight, yang cepat. Kalian tidak terlalu bisa dapat ketukan cepat, itu nggak dapat. Cedeknya itu rada lambat. Dan kemudian tuh bagian mid range-nya ini cukup, ini yang gue bilang tadi. Gue lebih suka di gaming modenya justru, karena di normal mode buat gue terlalu V-shape, vokalnya tuh rada kayak kecekik ya. Maksudnya kayak vokal cewek itu tidak senatural seperti biasanya, sweetness-nya itu rada kurang. Dan yes, cenderung ada sibilance di situ. Jadi sebenarnya gue nggak terlalu suka buat dengerin lagu-lagu yang misalnya kayak K-pop ataupun J-pop, itu kan powerful biasa vokal female-nya gitu ya. Buat gue banyak sibilance yang gue bisa temuin di situ. Dan kemudian gue juga kurang ngerasa vokal cowok tuh kurang berdaging. Sementara di gaming mode ternyata lebih balance. Vokal lebih sweetnya lebih dapet, tapi rada mungkin keganggu sama sub bass yang dinaikin banget itu ya. Dan terus vokalnya gue lebih suka di gaming mode, seriously. Lalu kemudian untuk treble-nya sendiri, tapi by the way tadi masih ada, tetap sibilance itu masih ada sedikit, tapi at least buat gue jauh lebih enak di kuping gue, lebih balance ketika di gaming mode. Untuk treble-nya sendiri, dua-duanya cukup energik. Rasanya memang maksudnya mau gaming mode, mau normal mode, buat gue memang ya itu kayaknya yang dibutuhin buat gaming ya. Maksudnya kan kalau kita dengerin efek cedras, tembak cedus gitu ya, kan banyak shushnya yang butuh efek treble ceding gitu misalnya ya. Dua-duanya tuh berasa gemericik, tapi untuk dengerin musik jujur aja kasar. Jadi emang buat gaming buat gue spesifikasinya, karena gue enjoy kayak buat pakai di game gitu, sensasinya wow-nya itu dapat banget, efek-efek suara tuh dapat banget. Tapi kalau gue dengerin musik, gue kasih treble, campanella ataupun yang apa, itu ya treble-nya cukup maju tapi kasar dan grainy untuk treble-nya itu. Jadi gue kurang recommended kalau kalian yang treble head pingin yang treble yang mulus banget. Tapi ya sebenarnya di harga 500.000 juga jarang sih yang dapat treble yang mulus-mulus banget. Anyway, jadi buat gue ya masih kurang rapih juga sih untuk treble-nya sendiri. Tapi ini treble yang exciting, treble yang cocok buat gaming memang. Nah,
Kemudian gimana untuk teknikalitasnya? Yang pertama kali langsung gua rasa adalah 500.000 ini kayaknya ayam ter 3D yang gua pernah coba ya. Maksudnya mau wireless, mau wired, ini 3D-nya tuh langsung berasa banget, apalagi yang gaming mode. Gaming mode tuh langsung wah, gede, dush, gitu ya, kayak lebar gitu. Kalau gue main game tuh, waduh, bener-bener kayak gue di satu ruangan untuk gaming yang ada suara resonansi-resonansinya tuh duar atau cering atau dari mana, itu cukup berasa. Jadi soundstage dan imaging itu sebenarnya cukup bagus, tapi separasinya kurang. Jadi ketika gue kasih lagu yang macam banyak gitu ya, kayak Campanella dari Kenshi Yonezu, itu gue kurang dapet kontrol suara satu instrumen ke instrumen lainnya. Tapi ya balik lagi guys, ini gaming itu buat gue selalu beda spesifikasi dengan musik, dan ini terjadi di kasus ini. Buat gue, buat gaming, wah mantep banget. Gue ngerasa luas, megah banget. Yes, bahkan gue rasa ini lebih luas daripada yang sebelumnya gue bilang DQSM Hermit ya. Buat gue DQSM Hermit itu tidak se-3D, tidak sebulet ini, gede untuk soundstage-nya. Lalu tapi lebih ya beda sih emang audio sama gaming ya. Jadi dia buat gue ini emang wow-nya di soundstage dan imaging-nya itu yang mantap banget. Tapi ketika dikasih lagu yang banyak instrumennya itu rada keteteran. Dan kalau misalnya gue bisa ada cara untuk nikmatin dia, bener-bener nikmatin, gue bisa dengan equalizer. Dan equalizernya itu apa yang gue lakukan? Yang pertama, gue pasti pakainya gaming mode, karena memang buat gue dari awal vokalnya sudah lebih balance di situ. Kalau sudah lebih balance, gue udah tahu apa yang perlu gue kurangin. Yang pertama gue kurangin adalah jelas bass to sub bassnya, gue bener-bener kurangin sampai gue rasa balance. Tapi gitu pun walaupun dikurangin banyak secara equalizer, gue pakai wave flat gitu ya, itu tetap aja bassnya gede. Dan juga upper mid to treble-nya gue kurangin terus, pokoknya di atas 4 kHz, terutama 6 kHz itu gue turunin banget sampai ke atas-atasnya. Itu dengan begitu sebenarnya IM ini kalian bisa dapet suara yang smooth jadinya, juga cukup balance ketika equalizer kalian bener cara pakainya. Tapi ya memang bassnya tetap gede, dan juga poin plus yang gue suka adalah soundstage-nya itu besar dan megah. Jadi buat dengerin lagu soundtrack movie ataupun buat gaming lagi sekaligus, tetap berasa wow banget, tetap berasa megah banget. Nah sekarang gimana perbandingannya nih? Gue harus bandingin sama ayam yang ya 400-500 ribuan juga ya, KZ ZS10 Pro. Dimana KZ ZS10 Pro ini buat gue walaupun sama-sama V-shape, tapi lebih balance dan lebih sedikit gue ketemu sibilance-nya, dan bass lebih tight, lebih terkontrol walaupun nggak se-exciting si Aurora ini. Tapi juga separasinya juga berasa lebih bagus di KZ ZS10 Pro ini ketika gue play lagu-lagu yang cukup ribet, cukup banyak instrumen. Tapi soundstage-nya, kalau kalian udah coba Aurora ini ke ZS10 Pro ini, wih, kayak bola gede tiba-tiba menyusut semuanya. Itu apalagi pas gaming, itu sumpah berasa banget. Gue pakai, ya sekali gue mainnya Mobile Legends, itu bener-bener kayak gue sebelumnya tuh bisa dengar, wih, kayak lebar gitu. Gue bisa dengar suatu fieldnya, gue bisa dengar karakter gue, atau efek-efek suaranya. Ini jadi kayak dikecilin semuanya. Jadi kayak ya buat dengar musik malah. So yes, ini kesimpulannya, Enlight Kinemasys ini sangat-sangat worth kalau kalian suka gaming. Untuk musik, buat gue not really, karena kurang balance. Tapi itu pun bisa pakai aplikasi seperti Waveflat yang tadi gue bilang. Itu bakal jauh lebih bisa membantu lebih balance. Karena sehari-hari sekarang, kalau gue pakai True Wireless, gue emang sedikit juga sih True Wireless-nya, gue pakai Aurora ini karena fittingnya enak, lalu mic-nya juga cukup oke, lalu ada touch control-nya juga oke, dia pakai ada IPX4 juga, tahan splash segala macem, tinggal gue mainin equalizer-nya. Ketika gue main game, ya gue matiin equalizer-nya. Oke, gitu aja untuk review kali ini, semoga kalian suka, dan kalau kalian suka jangan lupa kasih like dan subscribe, dan jangan lupa diskonnya itu tidak berlaku lama ya rasanya. Oke, see you next time, bye-bye.